Cintaku lagi TikTok lanjut lah kita ya. Apa lagi? Oh TikTok ya Allah, kita di TikTok ya. Main TikTok lah tuh ya, live TikTok. Oh iya. Selamat ulang tahun mantap berarti habis berapa sehat semua ada TikTok ya TikTok selamat ulang tahun Sabar itu kekuatan di saat tak ada pegangan. Ku pilih tetap bertahan. Tuhan tahu segalanya. Hari-hari penuh tanya, kapan bahagia tiba? Namun aku tak bertanya, karena yakin ada makna. Dan ketika mentari kembali, ku pasti lebih berarti. Sabar bukan diam diri, tapi percaya pada janji. Sabar itu cahaya, meski gelap melingkupi jiwa. Ku dekap semua luka, percaya ini hanya sementara. Sabar itu kekuatan di saat tak ada pegangan. Ku pilih tetap bertahan. Tuhan tahu segalanya. Sabar, oh sabar. Pelan-pelan aku akan sembuh dengan cinta dan waktu. Kalau tak mampu jadi pohon beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri, jadilah belukar yang akarnya menjalar, tumbuh melindungi tebing tepian danau. Jadi pohon belukar, jadilah rumput liar di tebing jalan. Seringkali
jadi jalan raya, jadi jalan setapak tanah pun bisa mengarahkan langkah setiap yang melintas menuju harapan, meraih segala impian. Di sebuah bahtera tak semuanya nakoda, tanpa awak nakoda tak bisa apa-apa. Setiap bagian miliki masing-masing peran, membuat bahtera pun bisa dijalankan. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita berguna. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita mampu berguna. Jadilah dirimu sendiri dengan sebaik-baiknya nilai diri. Membacaan sejarah singkat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan live Persatuan Purnawirawan live TikTok. sambutan PPKJ, sambutan Ketua Umum PPK, pembacaan doa, pengumuman dukungan, menyanyikan himne Persatuan Purnawirawan, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Foto bersama dibagi dengan 3 sesi, kemudian sosialisasi kesehatan, dan terakhir Kawan tetap jaya, meskipun kita sudah purnawirawan. Oke, Mami ya. Oke, terima kasih. Abid 80 di mana-mana selalu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komen apa Mbak Mia? Sama aja punya temen TikTok. Live TikTok nih. TikTok. Handphone akan dialihkan dengan gangguan atau disayangkan. Terima kasih. Iya. Riwayat singkat pembentukan Nanti komennya handphone saya gede banget. pembentukan perguruan purnawirawan Gua gede bang. Mbak Mia ya. Upload gua apa tadi pesan? Hah? Upload. Gue sepi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atas dasar tekad para purnawirawan kuat tersebut, diadakanlah rapat pembina Kalau di belakang mah nanti kena punggung-punggung doang, makanya gini banget. di Puskowat Jakarta yang dihadiri beberapa perwakilan senior kawan dari tiap angkatan pendidikan dengan kesepakatan untuk membentuk suatu wadah berupa organisasi yang beranggotakan beberapa ketua secara sukarela. Pada tahun 1989, atas prakarsa lulusan secapa kuat, pertama tahun 1961, Parlimen tersebut dikembangkan secara bertahap dan ditindaklanjuti dengan membentuk Parlimen perangkatan yang mencakup seluruh anggota kuat
baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif. Selanjutnya pada tahun 1998, prakasa tersebut direalisasikan dengan membentuk Ikatan Keluarga Dharma Puspa atau IKDP yang telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan telah didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri, namun akhirnya tidak berlanjut. Akan tetapi paguyuban di setiap angkatan masih tetap berjalan. Demikian pula paguyuban di setiap wilayah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur tepat mengadakan pertemuan. Pada acara kemenangan di Yogyakarta tahun 2013, Ketua PPKC Kolonel Purnawirawan Sri Supartina SPD melaksanakan sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Kuat wilayah Jabodetabek. Mulai saat itu diperkenankanlah Mas Purnawirawan Kuat dan Hidra Purnawirawan Kuat yang diciptakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Yulia Garnawati. Perkembangan perjalanan paguyuban Purnawirawan Kuat mulai terkoordinir dengan baik setelah dilaksanakan rapat paripurna tingkat pusat pada tanggal 20 September 2014 di Malang yang dihadiri oleh perwakilan pengurus PP Kuat wilayah dengan hasil antara lain pembentukan Dewan Pendiri PP Kuat berjumlah 27 orang. Yang jadi selebritisnya ini aja. Kalau ke depan kena punggung, ini selebritisnya ini aja. Dan secara aklamasi disetujui sebagai ketua umum PP Kuat pertama Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan India dan Wakil. Selebritisnya habis 80. Selebritisnya habis 80. Kalau nggak sama Mbak Mia nggak akan bisa. Ben ya. Nggak bisa bersalah. Pada tanggal 2015 dilaksanakan pertemuan yang di Mabes TNI dan dilaksanakan forum periode 2015 sampai dengan 2018 atas nama Brigjen TNI Purnawirawan Yulia Garnawati oleh Ketua Umum BPKD dan Jenderal TNI Purnawirawan Suryadi. Pada waktu yang sama, Ketua Umum PP Kuat mengumpulkan 12 ketua PP Kuat wilayah. Pada tanggal 17 Juni 2017, organisasi PP Kuat telah terdaftar di Dirjen Kesbanpol Kementerian Dalam Negeri dan disahkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan terbitnya surat keterangan terdaftar atau SKT Mendagri nomor SKT penyambung 1 penyambung 00 penyambung 00 garis miring 03 garis miring D 4/1 garis miring 6/2017 dan sesuai surat telegram kasar nomor ST garis miring 3150 garis miring 2018 tanggal 5 September 2018 garis miring PP Kuat dilibatkan dalam kegiatan program Komsos sebagai keluarga besar TNI Angkatan Darat. Pada rapat paripurna tingkat pusat tahun 2018 di Yogyakarta dilaksanakan pengukuhan PP Kuat wilayah Namun Aceh Darussalam sebagai anggota PP Kuat wilayah ke-13. Pada rapat paripurna tersebut terpilih kembali Brigjen TNI Purnawirawan Yulia Garnawati sebagai Ketua Umum PP Kuat periode 2018-2021. Pada Januari 2019 diadakan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Kuat yang disahkan sesuai akta notaris Rusnadi SK nomor 25 tanggal 29 Januari 2019. Dalam pertemuan anggota PP Kuat seluruh Indonesia di Bali tanggal 20 September 2019 dikukuhkan satu wilayah PP Kuat baru, yakni wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian sampai tahun 2019 telah terbentuk 14 wilayah PP Kuat. Pada tanggal 21 September 2022 di Jakarta dilaksanakan rapat paripurna tingkat pusat dengan agenda pemilihan dan pengukuhan
ketua umum dan ketua PPKOA wilayah yang sempat tertunda karena pandemi COVID serta peringatan hari ulang tahun ke-8 PPKOA. Pada rapat paripurna tersebut terpilih Ketua Umum PPKOA periode 2022-2025 Brigjen TNI Purnawirawan Astuti Sari Suprapti Sarjana Hukum. Pada tanggal 19 September 2023 di Malang dilaksanakan rapat koordinasi PPKOA tingkat pusat dengan rapat paripurna dan disepakati melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga antara lain nama organisasi paguyuban menjadi persatuan anggaran rumah tangga dengan akta notaris SA nomor 01 tanggal 3 Juli 2024 menyetujui menetapkan pengurus PPKOA pusat periode tahun 2025 dan merubah nama organisasi dan paguyuban menjadi persatuan. Persyaratan administrasi dari PPKOA untuk dapatnya organisasi PPKOA menjadi berbadan hukum diperlukan rekomendasi dari Kasar yang selanjutnya PPKOA bahwa koordinasi PPAD. Dalam rekomendasi PPKOA tingkat pusat di Palembang tanggal 19 September 2024 dihasilkan hal-hal sebagai berikut. A. Berlakunya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPKOA tahun 2024. B. Peresmian penggunaan bendera PPKOA yang baru. C. Peresmian penggunaan pakaian seragam baru atau PSB PPKOA. D. Pembukaan dan pelantikan PPKOA wilayah Riau dan PPKOA wilayah Papua sehingga jumlah wilayah PPKOA seluruh Indonesia sampai dengan saat ini menjadi 16 wilayah. Pada tanggal 23 Oktober 2024, PPKOA resmi menjadi anggota Federasi Kowani dengan nomor urut 111 dan disahkan dengan surat keputusan SKEP 14/12/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang pengesahan menjadi anggota Organisasi Kongres Wanita Indonesia atau disingkat KOWANI. Pada tanggal 10 Mei 2024 terbit keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Persatuan Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Darat. Dengan demikian terhitung pada tanggal 10 Mei 2025 PPKOA secara resmi organisasi yang berbadan hukum. Pada tanggal 17 Juni 2025 dilaksanakan peresmian Persatuan Purnawirawan KOWAT dan pembentukan pengurus PPKOA pusat masa bakti 2022-2026 di Aula Suryadi PPAD Matraman Jakarta Timur oleh Ketua Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Dr. Faustan Komarudin Simanjuntak SIP MSc. Ketua Umum PPKOA Brigjen TNI Purnawirawan Yulia Dandawati, Ketua PPKOA periode 2014-2021. Brigjen TNI Purnawirawan Astuti Sari Suprapti SK, Ketua PPKOA periode 2022-2026. Selesai. Menyanyikan kegiatan kebangsaan Indonesia dan dilanjutkan dengan Mas Persatuan Purnawirawan KOWAT. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Tamu undangan serta hadirin yang berbahagia dengan kesempatan acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama. Yang kedua, Persatuan Purnawirawan Papua Wilayah Jamur Jaya. Dengan hormat kami silakan Brigadir Jenderal Tni Purnawirawan Ibu Hermawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum PP Kuat Dirjen Purnawirawan Basuki Sarjustakti. Yang terhormat Ketua Umum PP Kuat Dirjen Purnawirawan Basuki Sarjustakti, yang saya hormati Ketua Pengawas Ibu Brigjen Yulia Wianawati beserta anggota pengawas PP Kuat, yang saya hormati Ketua Umum PP Kuat. Sebetulnya kami undang dari Badan dan Kepulauan, tapi kelihatannya belum hadir. Terima kasih Bu. Para Pati Kuat yang baru mendapat predikat purnawirawan, Ibu Mayor Jenderal Purnawirawan Ibu Dian, Dr. Dian dan kawan-kawan. Para penasehat PPKJ, Wakil Ketua dan Pengurus PPKJ, para Ketua Subpil PPKJ, para undangan senior dan anggota Persatuan Purnawirawan Kuat Wilayah Jabodetabek yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir, bertemu dan berkumpul di aula Sasana Wirasakti Puskes TNI Angkatan Darat dengan penuh rasa sukacita untuk mengikuti acara syukuran ulang tahun PP Kuat ke-11. Acara ini sekaligus merupakan pertemuan rutin seluruh anggota PPKJ yang kita laksanakan setiap tahun satu kali untuk menyambung tali persaudaraan dan memperkuat ikatan emosional para purnawirawan kuat setelah berakhirnya masa kedinasan. Sambil terus tadi sejak datang jam 7 sudah banyak yang datang.
kami foto-foto bersama, berreuni, bersenggol-senggol, bertukar informasi mengenai saat-saat kebersamaan semasa pendidikan hingga penugasan di berbagai satuan. Perlu kami laporkan bahwa saat ini purnawirawan kuat wilayah Jabodetabek yang tercatat sebagai anggota ada 485 orang. Yang bisa hadir hari ini di aula ini ada 300 orang. Masih banyak yang belum tercatat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami menghadirkan para perwira tinggi dan kolonel yang baru pensiun dalam tahun 2025 ini agar mengenal dan berkenan bergabung dalam organisasi PP Kuat sebagai wadah baru setelah menjalani pensiun. Selamat datang Ibu Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Andriani dan ibu-ibu purnawirawan yang baru lainnya. Terima kasih sekali-kalinya. Hadirin yang saya hormati, mengingat besarnya jumlah anggota, kegiatan pertemuan rutin di sekitar Jabodetabek dilaksanakan tersebar di 10 subpil Jabodetabek, mulai dari lingkungan Jakarta hingga Tangerang, Depok, Bekasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang setiap 3, 4, atau 6 bulan sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap subpil. Karena semua kegiatan dibiayai secara mandiri dari iuran dan sumbangan anggotanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota atas semangat kerelaannya dalam bergotong royong. Kegiatan dilaksanakan sesuai kreasi anggotanya. Nanti akan terlihat di dalam foto masing-masing kegiatan subpil. Ada yang kegiatan merayakan ulang tahun anggota, kadang-kadang ada olahraga bersama, rekreasi keluar kota, ada juga mengembangkan kreativitas dengan membagikan ilmu keterampilan antara anggota yang memilikinya. Tujuannya satu, yaitu untuk memelihara keakraban, menyambung tali persaudaraan, membagi informasi demi persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan kegiatan PPKJ dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya tahun lalu 2024 kita pernah ulangi. Yang pertama adalah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh PPAD, Komsos Kodam Jaya, Pewangi, dan PP Kuat Pusat. Kemudian kita pernah membantu renovasi atau bedah rumah anggota yang kurang layak huni. Tahun lalu yaitu rumah Datuk Purnawirawan Saudara Mani di wilayah Tangerang. Pada waktu itu terkumpul sumbangan dari anggota sebesar 55 juta rupiah dan telah selesai dilaksanakan. Yang ketiga adalah menerima penyuluhan tentang kesehatan khususnya kanker payudara yang dilaksanakan tahun lalu juga dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan yang dipimpin oleh Ibu Ketua Ibu Agung Gumelar. Selanjutnya kegiatan sosial rutin yaitu mengunjungi anggota yang sakit, meninggal dan tertimpa musibah lainnya seperti musibah banjir dan lain sebagainya. Termasuk dalam minggu ini kita PPKJ dalam 4 hari bisa mengumpulkan sumbangan dari ibu-ibu semua untuk membantu korban banjir, anak-anak dari korban banjir yang terjadi di wilayah Bali minggu yang lalu. Dan alhamdulillah dari
kumpulan tersebut pagi ini saya mendapat laporan sudah dikumpulkan sebesar 35 juta rupiah. Terima kasih. Nanti sore bendahara akan langsung mengirimkan kepada bendahara PP Kuat Wilayah Bali. Jadi ini kerjasama antar PP Kuat Wilayah. Terima kasih bagi ibu semuanya yang telah memberikan sumbangan. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan surat edaran Ketua Umum PP Kuat, tema hari ulang tahun kali ini PP Kuat bersatu menyukseskan Indonesia maju. Dengan harapan anggota PP Koja dengan harapan anggota PPKJ semakin kompak, rukun, bersatu, sehat dan bermanfaat untuk sesama demi Indonesia yang lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan, atas terselenggaranya acara ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, utamanya Bapak Kapuskus TNI Angkatan Darat yang telah mengizinkan penggunaan aula yang indah ini, kepada anggota yang dengan ikhlas menyumbangkan sebagian dananya untuk menjadi donatur. Terima kasih. Dan kepada Kolonel CKM Dr. Diani yang berbagi dengan Dr. CKM Kolonel CKM Dr. Diani nanti akan memberikan pencerahan tentang kesehatan bagi manula, bagi lansia, bagi kita semua. Kemudian terima kasih pula kepada panitia yang telah menyiapkan acara dengan teliti dan tertib, serta kepada seluruh anggota PPKJ yang hadir mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang melimpah. Amin. Akhir kata, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menjalani kehidupan yang bahagia, bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Dirgahayu PP Kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sambutan Ketua Umum PP Kuat. Dengan hormat Ibu Brigjen TNI Purnawirawan Hastiputri Sari Sukapti Sarjana Hukum Laksmi. Selamat pagi seluruh anggota PP Kuat wilayah Jabodetabek. Sebelum saya bacakan sambutan Ketua Umum PP Kuat, karena ini yang saya bacakan adalah untuk keseluruhan wilayah se-Indonesia. Dan kebetulan saya sebagai warga Sukwil Bekasi berkedudukan di Jakarta. Jadi saya yang akan bacakan langsung. Di wilayah dibacakan oleh ketua PP Kuat wilayah. Jadi ini mungkin ada sedikit perubahan, yaitu konsekuensi logis dari kita setelah menjadi organisasi yang berbadan hukum. Ada beberapa hal yang mengikuti perubahan, seperti tahun ini kita melaksanakan kegiatan KUT tersebar di seluruh Indonesia. Tidak difokuskan dalam satu acara seperti sebelum-sebelumnya pada saat kita masih berupa paguyuban. Ini perlu saya sampaikan.
Kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti dalam kata sambutan ini. Mungkin ada duplikasi dengan sejarah tadi, karena memang ini hal-hal yang perlu selalu ditekankan karena masih mensosialisasikan dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang baru. Baik, akan saya bacakan amanat Ketua Umum Kuat pada peringatan hari ulang tahun ke-11 PP Kuat tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Dian Andriani, yang saya hormati Laksamana Pertama Purnawirawan Ibu Sino, teman saya karena sama-sama calon kita ketum di sana, ketua PP Kuat. Kalau ada undangan dari Kuali, undangan dari beberapa organisasi antara lainnya akan bergabung. Kemudian yang saya hormati para senior Purnawirawan Kuat dan seluruh anggota PP Kuat yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya serta limpahan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-11 Persatuan Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Darat dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ulang tahun kali ini merupakan yang pertama kalinya dirayakan di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga PP Kuat terbaru. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan atas kehadirannya untuk bersama-sama kami merayakan hari ulang tahun yang cukup cerah ini. Hadirin yang berbahagia, pada usia ke-11 PP Kuat resmi menjadi organisasi yang berbadan hukum, dan itu merupakan melalui surat keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2025 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Persatuan Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Darat, dan merupakan langkah maju dari organisasi yang semula berbentuk paguyuban berubah menjadi persatuan, dan ini memang persyaratan dari Kementerian Hukum. Dengan demikian diharapkan PP Kuat dapat berbuat lebih mandiri dan lebih berdaya guna untuk memajukan organisasi PP Kuat yang sama-sama kita cintai. Pengesahan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan peresmian berdirinya Persatuan Purnawirawan Kuat oleh PRT Ketum PPAD, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Komarudin Simanjuntak SIP MSc pada tanggal 17 Juni 2025, dan sekaligus pengukuhan pengurus PP Kuat Pusat untuk masa bakti 2022-2026. Hadirin yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 PP Kuat resmi menjadi anggota Federasi Organisasi Kongres Wanita Indonesia atau KOANI dengan nomor urut 111. Jadi beda satu nomor urut dengan PP Polwan. PP Polwan 110. Kita 111. Keanggotaan ini disahkan melalui surat keputusan
Ketua Umum Kowani pada tanggal 4 Desember 2024. Dan tentunya menegaskan bahwa organisasi PP Kuat telah sejajar dengan organisasi wanita lainnya yang ada di Indonesia. Dan ini tentunya membawa dampak positif bagi kita untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam segala kegiatan yang diadakan Kowani dan akan bersinergi dengan organisasi lainnya. Sampai saat ini anggota PP Kuat juga telah dipercaya untuk duduk dalam Dewan Pimpinan Kowani, yaitu jabatan WPU, Wakil Bendahara Umum, atas nama Ibu Kolonel Purnawirawan Irianti Puji Astuti. Di Dewan Pimpinan, jadi urusannya hanya pada saat munas. Kalau yang lain dipilih untuk kita ajukan melalui prosedur setelah munas. Kemudian juga ada di bidang hukum, di sini hadir Kolonel C.Lita, Kolonel Purnawirawan Dr. C.Lita. Kemudian juga ada di bidang sosial kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Ada Kolonel Rini, kesehatan Aulia, dan anggotanya ada juga Ibu Mia, Siap. Masih semua kenal ya, karena fotografer andalan PP Kuat yang hadir. Kemudian satu lagi bidang agama, yaitu Kolonel Purnawirawan Sofran. Terima kasih. Jadi ini yang mewakili PP Kuat di kepengurusan Kowani. Hadirin dan anggota PP Kuat yang saya banggakan, perlu kami sampaikan bahwa kemarin bertempat di Aula Kantor PPAD Jakarta telah dilaksanakan rapat kerja nasional PP Kuat yang dilaksanakan secara online dan juga offline, diikuti oleh seluruh ketua PP Kuat wilayah di Indonesia. Dalam rakernas dibahas beberapa hal yang menonjol yang ada di beberapa daerah, antara lain masih banyaknya purnawirawan Kuat khususnya yang belum bergabung menjadi anggota PP Kuat. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua dan menjadi perhatian kita semua dan menjadi tugas bagi kita semua untuk terus-menerus mengadakan pendekatan dan memberikan pemahaman akan maksud dan tujuan dari organisasi PP Kuat, dan tentunya juga memohon bantuan dari pihak lainnya. Hadirin peserta dan saya cintai, hadirin semuanya para undangan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak, utamanya kepada Ketua PP Kuat Wilayah selaku penyelenggara beserta segenap anggota yang telah dengan sesungguhnya bekerja untuk kelancaran acara hari ulang tahun ini. Terima kasih pula kepada para donatur, pendukung acara dan semua pihak atas partisipasinya, baik moral maupun material, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dan kepada seluruh anggota PP Kuat dimanapun berada, saya menghimbau teruslah tingkatkan kepedulian dan peran sertanya demi mewujudkan organisasi PP Kuat yang maju. Pelihara kesehatan diri, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jaga terus tali silaturahmi dan tetap bahagia. Demikian sambutan saya, semoga setiap langkah dan upaya kita senantiasa mendapat curahan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sampai
Sampai jumpa pada hari ulang tahun PPWAT tahun depan yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Yang ini sekaligus diselenggarakannya musyawarah nasional yang pertama, dan di sana akan ada pemilihan ketua umum periode selanjutnya. Dirgahayu ke-11 Persatuan Purnawirawan Kuat. Selamat bertemu kalian, bernostalgia. Saya rasa ini ada beberapa yang satu angkatan, mumpung kita istilahkan bernostalgia. Salam sejahtera badan, sehat rohani dan jasmani, bahagia sejahtera bersama PP Kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang pertama mengajarkan segala kekuatan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kolonel Purnawirawan Irfan. Kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak bersama-sama menghidupkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan bisa Islam kepada ibu yang bersama lain. Mohon ibu menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafirin wa mukafirin mazidan. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi liwajhika wa azimi hukumika. Ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan kami mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu. Pada hari ini Engkau telah hantarkan kami pada usia PP Kuat yang ke-11 tahun. Dirgahayu PP Kuat, semoga organisasi ini terus menjadi wadah kebanggaan bagi purnawirawan Kuat, memperkuat persatuan dan menginspirasi generasi terus dengan semangat pengabdian dan profesionalisme yang tinggi. Ya Allah, dengan berbekal semangat juang dan dedikasi yang tinggi, PP Kuat bersatu mensukseskan Indonesia maju. Dengan sepenuh jiwa dan harapan yang tulus, kami panjatkan doa untuk NKRI tercinta. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, lindungilah bangsa dan negara kami dari perpecahan, bencana dan keterpurukan. Tanamkan dan kokohkan jiwa persatuan dan kesatuan bagi bangsa kami. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang amanah, bijaksana, adil dan berintegritas. Amin. Untuk menjadikan negara badan baru, negara yang aman, damai dan sejahtera. Amin. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami mohon diberikan umur panjangnya barokah, kesehatan yang prima, bimbingan dan bimbingan-Mu semoga senantiasa menyertai langkah kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Perkenankanlah ya Allah doa dan permohonan kami. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat selanjutnya adalah pemotongan tubuh. Hadirin tamu dan yang berbahagia, sebelum tubuh ini dipotong, kami akan izin sampaikan filosofi tentang nasi tumpeng memiliki makna dan simbolisme yang dalam budaya Jawa melambangkan hubungan manusia. Bentuk berwujud melambangkan gunung yang hidup, melambangkan keagungan Tuhan yang harus ditinggikan dalam kehidupan. Lauk-lauk dan sayuran yang terdapat di dalamnya melambangkan isi alam semesta, kesuburan, kekayaan alam, dan keragaman kehidupan. Tubuh ini akan diserahkan kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dian Andresni RD dan selanjutnya yang akan menyerahkan adalah Ketua Persatuan Purnawirawan Koat Wilayah Jabodetabek didampingi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Koat dan Ketua Panitia. Dengan hormat kami silakan. Selamat ya, udah tugasnya udah. Hah? Kedengaran nggak suara saya? Kenceng, ya. Kenceng kan akhirnya diturunin suaranya. Pertama keras. Hati-hati ya. Ya, ya.
Demikianlah tadi pemotongan tubuh yang melambangkan dan hubungan kita dengan Yang Kuasa dan sesama manusia. Acara selanjutnya menyanyikan lagu himne Purnawirawan Koa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oh, prihatin dari Semarang. Titiknya dari mana? Baru bagi nasi. Tapi sebulan. Hadirin dimohon berdiri. Iya. Kumpul dulu. Ada sih.
satu. Undangan sekalian yang kami hormati, untuk foto bersama akan dibagi dalam 3 sesi. Anaknya 5-nya menikah punya anak, ya kan? Anaknya 5 semua punya anak. Tapi kan hidup tidak seperti itu. Supaya kita tidak menjadi kufur, supaya kita tetap ingat. Kadang-kadang ada satu yang bagaimana, yang menikah banyak belum punya anak. Kemarin saya punya gitu, anak saya tuh 6, 3 belum punya anak, 1 yang nikah, yang itu 40. Ya, saya bisa bilang gimana ya, jadi saya kan sampai menikah dan punya cucu, ya udah sekarang bicarakan sama keluarga, sama anak-anak yang lain ini loh, bapak ibu. Jadi supaya jangan datang ke dokter kusut, nggak ada daerah, kurus, kita setia. Waktu kita kecil, aduh kita didandanin secantik mungkin loh, baju kita bagus, baunya telur, gitu kan. Jadi saya bisa merasa kalau pasien masuk, bajunya cantik, saya sering puji. Kadang-kadang nggak nyambung tapi bagus, bersih, saya puji juga. Ini siapa yang punya baju? Ibu sendiri loh. Artinya dia sehat, dia memasang mereka tempat siapa dari mana? Kontrol. Maaf, nah ini yang saya fiktif kemiskinan, PPPT di antara usia 65 lebih, kemiskinan lebih tinggi di paling tinggi 80 dibanding yang ini, ya. 80 lebih segini prevalensinya. Mengapa kemiskinan ini diangkat oleh PBB? Jadi kalau lansia dapat pensiun 1.200.000, ada yang segitu pensiunnya, bukan, pensiunnya 1.200.000. BPJS ingin aturan 1 hari 1 poli. Dari Kramat Jati sampai RSPAD berapa ongkosnya? Mungkin gratis pakai Transjakarta, tapi kan langkah kita udah nggak cepat lagi. Pakai Grab 170 bolak-balik, ya. Itu bukan miskin sih. Kemiskinan yang lain nanti dia dulu butuh susu, makanan, berapa belanja kita sekarang sehari? Apakah cukup 100.000 untuk belanja gas, listrik, sosial? Kalau sosial itu lingkungan akan menganggap umur 65-70 itu sebagai senior, akan sering didatangi nih sama pengurus RT, pengurus masjid, undangan kawin, ya kan? Dia kan senior, sosial banyak keluarganya. Nah, saran saya, jadi tapi punten ya, maaf kalau saya bicara di, kan kami membina postindu di Jakarta Utara, di sekitaran JIS, Jakarta International School. Itu kader posyandunya itu semangat sekali. Jadi bicara itu datang, saya tanya-tanya, terus ketawa. Rata-rata ada yang gak punya HP. Saya bilang sama ibu yang uangnya kurang, yang belum punya HP, minta sama anaknya. Jangan ragu-ragu minta. Kenapa? Karena supaya rezeki anaknya banyak, dia kasih ke orang tuanya itu nanti Allah kirim lebih banyak lagi. Kalau orang tuanya nggak minta, dikira cukup. Itu kadang-kadang anaknya aja yang dapat. Dia nggak mau nanya, tapi berapa pensiun? Kan nanya. Kalau ibunya tuh nanggung duitnya, ya kan? Harusnya anaknya itu berarti berapa ya pensiunnya? 1.250.000 boleh bikin makan 1 bulan. Baru minum susu hari-hari aja udah ketahuan. Saya bilang di gambar cerita ya Bu, supaya anaknya jadi orang kaya, supaya rezekinya ngalir, gitu. Ya, gitu. Sebentar pasti yang berbisi dong. Oke? Iya.